Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan. Puji syukur kalau diberikan kekuatan, kesehatan, dan pagi ini kita boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Mari dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan, karena Dialah Allah yang sudah memberikan teladan lewat kasih-Nya terbesar dengan keselamatan yang Dia berikan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini di awal bulan datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, segala puji, segala hormat, dan segala syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kudus dan bertahta di tahtanya kemuliaan yang maha tinggi. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kami masih dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Semua karena kasih setia dan kasih karunia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar pada pagi hari ini kami bersama-sama ada di tempat ini hendak beribadah, memuji, memuliakan, serta mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Pimpin dan lawat setiap kami ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pimpin kiranya semua pelayan-pelayan yang ada, baik itu WL, Asors, singers, pemain musik, multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya melawat menolong kami supaya kami boleh melayani dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Karolin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong Ibu Karolin boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, menyampaikan suara hati Tuhan kepada setiap jemaat yang ada, sehingga firman itu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pimpin sertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat Tuhan, tetapi kami boleh ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, diberkati Tuhan selalu. Amin. Yes, yes. Selamat datang di bulan Oktober. Selamat datang di Giabara Rayon Baladewa Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu tema untuk mengingatkan setiap kita bahwa kita harus mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, bukan sekedar di mulut, tetapi dari seluruh hati, segenap hati kita. Amin Bapak Ibu. Mari setelah mengasihi Tuhan, kita juga boleh menyapa kiri dan kanan. Salam, berikan salam kepada samping kiri kanan Bapak Ibu. Dan kita bersiap memuji nama Tuhan. Langit dan bumi kami mau berseru. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi mencilat Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya.
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tetap bersukacita memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami bertemu di dalam kasih, karunia dan kebaikan Tuhan. Mari katakan sambil melihat kiri dan kanan di bawah orang-orang yang berkasih, keluarga dan sahabat. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sampai dan kiri dan kanan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan ciptakan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah sekali lagi saudara. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan ciptakan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam
Tuhan. Oh saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudariku, kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sumber sukacita kami Engkau Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita dengan kasih Allah, kasih yang sejati, terus mau kita lakukan. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Karena kasih-Mu kami ada. Sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Menari buat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Kasih Tuhan.
meneguhkan dan memberikan kasih Allah selamanya Bapak Ibu. Amin. Beri sekolah kemuliaan buat Tuhan kita sekalian. Silakan duduk. Mari anak-anak sekolah minggu kita maju ke depan dan Pak Wawan akan memimpin kita di dalam doa untuk membawa anak-anak mempersiapkan di kelas anak sekolah minggu. Yuk, boleh ke depan semua anak-anaknya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Bapak Ibu boleh kita angkat tangan kita arahkan buat anak-anak kita. Kita serahkan untuk mereka boleh lebih mengenal Tuhan dalam sekolah minggu. Bapa di dalam surga, kali ini kami Tuhan mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau terus tumbuhkan rasa rindu, rasa ingin terus mengenal Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka juga boleh datang setiap hari minggu untuk datang lebih mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati Bu Tina, Bana atau siapapun yang melayani Tuhan, agar mereka juga boleh dengan mudah menyampaikan isi hati firman Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tema kita pagi hari ini apa Bapak Ibu? Love God, mengasihi Tuhan. Masih ingat cerita seorang Samaria yang mengasihi seseorang yang terjatuh, yang dirampok. Penginjil, pendeta yang namanya ahli Tuhan melewati dia. Orang Kristen, orang percaya melewati dia. Tapi seorang yang mengasihi, dia menolong tanpa tahu apa latar belakang dan siapa. Dan juga dia tidak takut untuk menolong kalau mungkin itu adalah jebakan atau bahkan mencelakai dia. Nanti kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Kalau kita mengingat juga seorang Samaria yang mengasihi, bahwa Tuhan menuntut kasih yang kita miliki harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kasih kepada Tuhan adalah kasih yang utama dan pertama. Hari ini saya juga ada kedatangan keponakan saya dari Jerman, Bapak Ibu. Dan saya rindu dia belajar juga bahwa Tuhan ada, Tuhan mengasihi. Orang-orang Jerman itu sangat baik kepada sesama, tetapi mereka belum tentu memiliki Tuhan atau mengasihi Tuhan. Mereka hanya melakukan kasih, melakukan kebaikan oleh karena mereka mampu, oleh karena mereka ada, bukan karena kasih daripada Tuhan atau mengasihi Tuhan. Dan kami rindu keluarganya dan dia pribadi benar-benar mengasihi. Dan setiap kita juga akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena pujian ini akan membawa dan mengantar setiap sungguh-sungguh mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku
merindukan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari siapa yang kita bantu berdiri dalam hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau emas perak dan permata tiada
lebih lagi, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan setia kami, jadikan hamba setia Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami begitu rindu dekat dengan Engkau Bapa, bersekutu dengan Engkau. Kami juga begitu rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi dari hari ke hari. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya kami rindu mendengarkan suara Engkau ya Bapa. Kami rindu, kami ingin mengerti dan kami ingin mengenal apa yang Engkau ingin dari kehidupan kami. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, sembunyikan juga hamba yang akan menyampaikan suara hati Tuhan. Hamba yang tidak berarti apa-apa ini, Tuhan urapi, kuduskan dan layakan. Siapkan hati kami semua untuk kami siap mendengar, dan hati yang rindu untuk ditabur firman Tuhan. Terima kasih ya. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh doanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ketika jadwal khotbah ini jatuh sama saya, terus terang saya deg-degan setengah mati ya. Saya takut sekali karena ya berbeda sih kalau menyampaikan firman di rumah sendiri. Jadi saya begitu bangga dan bersyukur gitu ya, bisa sama-sama belajar. Untuk pagi ini kita boleh mengenal satu tema, yaitu mengasihi Tuhan. Ini persiapannya 1 tahun, doanya 1 tahun. Ada saya jadi grogi ya. Gak apa-apa lah ya, kita belajar sama-sama aja. Mungkin bisa ya. Temanya itu loving God ya, itu mengasihi Tuhan. Nats dalam firman Tuhan ini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ketika saya dapat ini, saya belajar apa itu ya arti mengasihi sebenarnya gitu ya. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, maaf saya baca dulu nih, saya pakai dulu ya. Maafkan. Oke. Apa itu kasih ya? Kasih itu adalah perasaan sayang atau cinta kepada seseorang. Ini secara umum lah ya, gambaran secara umum. Dan terwujud terlihat secara umum yang memberikan perhatian tanpa pamrih dan penuh kasih. Nah, ada satu lagi yang luar biasa ketika saya
pelajari lagi, lebih gali lagi di dalam, ada satu arti lagi, yaitu mengutamakan kebutuhan orang yang dikasihi lebih dari kebutuhannya sendiri. Nah ini dalam konteks kasih yang lebih tinggi lagi ya. Ada satu lagi, naik satu tingkat lagi. Kasih itu rela berkorban, bahkan komitmen kepada orang yang dikasihi. Nah itu sebenarnya kasih secara umum lah ya. Nah tahun 2024 itu akhir ada satu film drakor ya. Saya tuh bukan penggemar drakor sih Bapak Ibu ya. Cuma waktu itu anak saya pulang dan dia bilang, "Mam, kita nonton film, Mam." Saya setel kita nonton berdua. Oke, saya nonton berdua gitu ya. Nah, ketika saya nonton berdua ini, pesan yang disampaikan ini sebenarnya cukup luar biasa. Itu menceritakan kisah. Saya kasih judulnya langsung terjemahannya aja biar nggak dikira endorse ya. Jadi judulnya Ketika Hidup Memberikanmu Kesulitan. Pesan yang disampaikan film ini juga sebenarnya luar biasa. Jadi kesannya itu dia menceritakan sebuah keluarga dimulai dari anak-anak. Waktu itu masih TK kayaknya itu ya. Terus SD, SMP, SMA, terus sampai dewasa. Bahkan sampai mereka menjadi suami istri. Sampai mereka mengarungi kehidupan bahkan sampai tua. Dan salah satu dari mereka akhirnya berpulang. Film itu luar biasa. Buat saya pesan yang disampaikan cukup menyentuh, di mana kasih harusnya tidak luntur ketika berbagai kesulitan dan badai-badai kehidupan yang begitu dalam itu menerpa dan menerjang. Nah, mungkin kita akan lihat juga nih. Nah, itu semua contoh dari drakor. Sebenarnya kalau secara kasat mata mengasihi itu bisa terlihat ya. Bila seseorang yang atau orang yang kita kasihi atau kita mengasihi, kita bisa mengungkapkan kasih kita. Bagaimana sih kita mengasihinya? Nah, secara garis besar kita bisa melihat beberapa ciri yang sangat mudah dikenali. Mungkin masuk yang poin 1 ya. Oke. 4 ciri atau tanda yang ini. Coba yang tadi mungkin ya, yang pertama itu ya. Hah? Ada poin. Aduh maafkan, yang mana ini yang harus saya pencet ini? Mana aja pencet. Mana? Oh belum. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Ini 4 ciri tanda yang bisa dikenali dari orang-orang yang mengasihi. Mungkin kita masuk poin 1 ya. Ingin mengenal lebih dekat. Poin 1 ya. Ingin mengenal lebih dekat, maksudnya ya, ini gampang sekali kok. Nah, saya ambil contoh pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta ya. Nah, otomatis ketika seseorang mengasihi atau seseorang dia punya satu rasa kasih terhadap seseorang, maka ciri yang pertama yang terlihat itu adalah dia akan berusaha untuk mencari info orang yang dikasihi. Dia akan dia akan cari tahu tinggal di mana, alamatnya di mana, apa hobinya, ya. Terus kira-kira apa nih yang bisa membuat dia senang, hobinya. Terus dia cari teman-teman dekatnya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cara yang dipakai ini sebenarnya itu adalah cara yang umum. Nah, ini juga akan terlihat dari orang yang mengasihi Tuhan, karena orang yang mengasihi Tuhan itu akan membuat orang itu ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Ya lewat apa ya? Menurut saya mengenal Tuhan lebih dekat itu akan lebih berarti, akan lebih terasa lagi ketika dia mengalami hal-hal bersama Tuhan. Saya ambil contoh ya. Jadi ketika dia merasa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang patut dikasihi, maka dia akan lebih ingin tahu lagi siapa Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin dia mendengar kesaksian dari orang-orang, atau dia mungkin membaca Alkitab secara teratur. Di situ banyak sekali contoh-contoh Alkitab yang memberikan contoh bahwa Tuhan itu ingin, sebenarnya sebelum kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan lebih ingin dekat dengan kita. Ya. Jadi mungkin kita akan lebih happy ketika kita baca Alkitab, kita akan lebih happy ketika kita
berdoa, ketika kita memuji Tuhan seperti tadi, itu akan membuat kita lebih dekat ya. Dan kalau kita bisa mengalami Tuhan, artinya mengalami Tuhan gini loh. Ada sesuatu kejadian di dalam hidup kita, sesederhana apapun itu, tapi yang mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Ya contoh-contohnya kecil sekali lah. Jadi saya pernah ngalamin satu kejadian begini. Ketika itu saya mau nyebrang jalan ya, saya mau nyebrang jalan. Gitu. Nah, aneh sekali sebenarnya saya itu berlima, itu berrentet berlima gitu. Saya di tengah, paling tengah itu. Nah, ketika itu nyebrang itu, saya rasanya sudah ikut nurut deh, udah di zebra cross, terus saya juga rame-rame gitu kan. Tapi tiba-tiba ada motor, saya juga bingung tuh motor dari mana, nggak kelihatan ya. Mungkin di belakang mobil besar, dia ngebut sekebut-ngebutnya. Terus dia bisa belok, waduh yang kena tabrak cuma saya doang. Padahal saya itu 2 di kiri, 2 di kanan, saya di tengah. Waduh, saya langsung pingsan di trotoar. Kejadian ini udah lama, hampir 10 tahun yang lalu. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, ya kan pingsan. Bawa ke rumah sakit, si dokternya bilang, dicek semuanya baik-baik saja. Terus dokternya bilang begini, Bu, ini sebenarnya kalau meleset setengah senti saja, lumpuh sudah seumur hidup. Meleset setengah senti lagi, habis. Nah di situ saya merasakan kasih Tuhan luar biasa loh. Saya lihat, nah terus ketika saya kembali lagi, ya kan saya itu harus kembali lagi karena ada barang saya tertinggal di situ, diselamatkan sama tukang rokok itu di pinggir jalan. Tukang rokoknya bilang begini, Bu, minggu kemarin ada yang kejadian begini loh Bu. Dan alhamdulillah Bu, almarhum. Saya bilang luar biasa ini kasih Tuhan ya. Nah itu, hal-hal seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu di dalam kehidupan, ya nggak perlu hal-hal besar, hal kecil, apa yang bisa kita alami setiap hari, alami Tuhan. Dan Bapak Ibu akan merasa bahwa mengalami Tuhan itu akan membuat kita lebih dekat. Semakin spesial hubungan kita dengan Tuhan. Nah kita masuk poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu, ini gampang dikenali juga. Nah, poin yang kedua itu adalah rela menyangkal diri. Ini maksudnya gini nih, ya. Ketika kita mengasihi, ini yang jatuh cinta lagi deh, pokoknya intinya ya. Ketika kita mengasihi seseorang atau kita jatuh cinta lah dengan seseorang gitu, ini anak muda lah ya biasanya ya. Nah, ini dia akan punya satu dorongan yang sangat kuat ya untuk mendahulukan kepentingan orang yang dikasih dengan rela dan sukacita. Nah, kita ambil contoh Alkitab ya. Nah, kita baca, mungkin ayatnya bisa ditampilkan ya, supaya kita bisa baca bersama-sama ya. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Ini ada satu tokoh Alkitab, yaitu si Yakub ya. Nah, jadi ceritanya ini, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi, nah ini luar biasa nih. Bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi ini namanya power of love ya, luar biasa ini. Jadi kekuatan kasih atau cinta itu akan menyebabkan dia rela menyangkal diri. Emang kerja 7 tahun itu nggak capek? Capek. Emang kerja 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lelah mungkin dia. Tapi kekuatan kasihnya, kekuatan cintanya kepada Rahel itu menyebabkan dia tidak merasakan 7 tahun itu lama. Dia rasa 7 tahun itu bentar aja kok. Sabarnya gitu. Kayak sekadang deui Rahel teh gelis pisan teh. Kalau di Alkitab bilang cantik pisan, matanya berseri-seri. Nah, gitulahnya kira-kira. Nah, prinsip apa yang kita dapatkan itu? Lalu yang kedua ya, rela berkorban juga akan melakukan hal-hal yang menyenangkan jadi orang yang dikasihi. Ini akan membuat kita sebenarnya kalau kita tidak cinta atau sayang itu tersiksa banget. Contohnya ya, sebenarnya nggak doyan tempe. Berhubung kabogona beki tempe,
nya makan barengnya geus pesen di restoran tempe we nya. Bari makan teh bari sebenarnya mah ngahuleng teh beuki teh sebenarnya teh. Ngan ieu teh demi cinta ya. Mangan tempe kayak makan sate. Ada lagu Jawa ya. Mangan tempe rasanya kayak mangan lauk sate. Nah, tempe aja kerasa sate. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Itu penyangkalan diri. Jadi sama seperti yang di atas itu, bekerja 7 tahun lelah, letih, nggak kerasa itu teh. Pokoknya mah hajar bleh. Yang penting tujuan goal tercapai. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga kita akan bawa di dalam pelayanan dan kasih kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan ya. Nah, mungkin gini. Ada dari Bapak Ibu sebenarnya itu bangunnya siang. Mana hesek mau udang isuk teh, hara resek pokoknya. Tapi ketika kita mau menyangkal diri, kita mau menambah kadar cinta atau kasih kita kepada Tuhan, kita mau baca Alkitab setiap hari, pagi misalnya. Nah, jadi kudu udang isuknya. Itu bangun pagi, baca Alkitab dulu. Nah, ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Luar biasa untuk orang yang biasa bangun siang, ini gak gampang. Terus, baca Alkitab itu obat tidur Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak benar-benar niat, tekad, berat, ya benar. Nah, gereja kita ada program, apa itu ya? Gemari ya, gemar. Apa tuh Pak Omong? Membaca Alkitab setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena Alkitab itu firman Tuhan. Tidak makan sekaligus, baca sekaligus 30-40 pasal bisi were ya. Jadi seperti kita makan setiap hari, kita makan dengan teratur. 1 piring, siang pagi, siang, malam. Firman Tuhan juga seperti itu. Kita baca secara teratur. Pagi setiap hari cukup 3,5 pasal sampai 4 pasal selesai Alkitab dalam 1 tahun itu. Nah, ini diakui nih sama mahasiswa teologi ya Pak Wong ya, 3,5 tahun. Biasanya kalau di sekolah teologi itu ada wajib baca Alkitab. Itu 3,5 sampai 4 pasal setiap hari. Nah, komitmen apa yang kita mau ambil ketika kita mau menyangkal diri untuk mengikut donasi Tuhan? Jadi bukti ini harus ada dari setiap kita, ya. Saya tidak tahu komitmen apa yang Bapak Ibu punya setiap hari. Tapi mulai hari ini, mulai bisa ambil 1 poin Bapak Ibu belajar. Saya nggak tahu ya apa Bapak Ibu ada yang tadinya malas baca Alkitab. Mulai hari ini boleh mulai dengan gemari yang teratur. Atau Bapak dan Ibu atau mungkin biasanya setiap pagi itu naon heulanya. Nah, sekarang mulai hari ini firman Tuhan dulu. Atau sekarang sudah melayani, tapi biasanya melayani dengan hati terpaksa. Kita melayani dengan hati bersyukur mulai sekarang. Kita melayani dengan hati yang sukacita. Kita memberikan yang terbaik. Itu penyangkalan diri Bapak Ibu. Akan terasa sangat lelah bila kita tidak rela. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan berbuat apapun untuk menyenangkan Tuhan. Misalnya, kita mulai dengan 1 tekad, mulai hari ini saya mau belajar untuk menyenangkan Tuhan dengan apa kebiasaan kita yang buruk, apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya hal kecil aja lah, mulai dari hal-hal kecil. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Mana nih? Nah ini 3. Nah luar biasa. Ini naik kelas 1 tingkat lagi ya. Ini menjadikan prioritas dalam hidup kita, dalam hidupnya. Jadi orang yang mengasihi itu otomatis tujuan hidupnya juga berubah. Karena dia yang dikasihi lebih utama daripada diri sendiri. Nah, kita akan lihat di dalam ini mungkin bisa di ini yang sebentar ya. Saya teh mana sih? Sebentar. Bentar. Saya ambil 1 contoh, nah ini Johnson. Ini saya ambil contoh, ini ekstrim ya contohnya ya, cuman ya ini saya kasih yang ekstrim aja. Kita sih nggak perlu kayak gini ya, maksudnya ini contoh ekstrimnya. Johnson ini adalah seorang misionaris Cina, Filipina, Singapura dan Indonesia. Dia adalah anak dari seorang pendeta yang miskin di
Cina ya. Dan Jonsung ini kembali ke Shanghai. Ya, ceritanya gini. Jonsung ini memang dia dari keluarga yang miskin kalau berani kata ya, tapi dia dari anak seorang hamba Tuhan. Dan karena dia punya kelebihan yaitu otak yang luar biasa, cerdas sekali Jonsung ini, pintar sekali. Dia menyelesaikan semua pendidikannya itu dengan lebih cepat dari orang biasa. Dan dalam ketika dia pergi ke Amerika itu, dalam 5 tahun saja dia bisa menyelesaikan 3 gelar sekaligus. Sarjana Sains, Master of Science, Doctor of Philosophy, itu diraih dalam 5 tahun. Jadi dia kuliah tuh 3 sekalian, 3 degree ya, hebat luar biasa. Dan Jonsung itu menyerah. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika dia dalam perjalanan tahun berapa ini ya? Nah, tahun 10 Februari 1927, secara pribadi Jonsung menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Dan apa yang terjadi? Timbul rasa kasih kepada Tuhan yang sangat luar biasa dan menggebu-gebu. Dan ini karena terlalu ekstrim, jadi dianggap orang gila. Dia dimasukkan di rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Apa yang dia lakukan di dalam rumah sakit jiwa itu? Dia membaca Alkitab dari awal sampai akhir sebanyak 40 kali. Bahkan dia merasa, itulah seminari yang sesungguhnya buat saya. Jadi ketika dia pulang selesai keluar dari rumah sakit jiwa, dia kembali ke Cina dengan satu tujuan. Saya akan mengabarkan Injil keselamatan kepada Tuhan. Kita bisa lihat tujuan hidupnya sudah berubah. Dari awal dia seorang yang ambisius dan terus ingin membuktikan bahwa ini dia cerdas gitu. Dia pengen lebih dari orang lain, tujuan hidup sudah berubah. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia miliki, kepandaian, semuanya itu dia akan berikan untuk Tuhan. Dalam satu pelayaran dia menuju ke Cina, ketika sudah hampir sampai kapalnya, dia membuang semua ijazah. Dia sisakan 1 gelar terakhir, Doctor of Philosophy, dia tahan karena akan dia berikan kepada ayahnya untuk menyenangkan hati ayahnya. Tapi secara global tujuan hidupnya sudah berubah. Ya, ada satu lagi dalam kitab Alkitab itu Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus semua sudah hafal ya. Sebentar ini. Ya, sebentar. Nah, ini kita balik lagi sini. Ini menjadikan prioritas dalam hidup juga terjadi pada Rasul Paulus. Ketika dia tuh saat itu dia berapi-api ingin menjadi orang yang sangat ambisius ya, sehingga dia membinasakan umat Kristen, akhirnya malah menyakiti hati Allah yang sebenarnya ya kalau secara teori ya harusnya ya disenangkan ya, tapi dia malah menyakiti. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia menerima Tuhan sebagai juru selamat, prioritasnya berubah. Jadi dari seorang yang begitu berapi-api membasmi, dia menjadi seorang yang mengabarkan Injil Allah. Saya melihat gini sih, kalau kita sebagai orang Kristen yang mengaku diri Kristen ya, orang-orang percaya, tapi kita tidak punya satu prioritas dalam kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Ini bukan berarti menyenangkan Tuhan tuh ya harus atau melayani Tuhan nggak usah harus di depan begini, enggak ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh harus terlihat bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Gimana caranya ya? Gini, ketika kita hidup di dalam kehidupan kita, berdampakkah kita bagi kiri dan kanan? Berdampakkah kita bagi orang-orang terdekat kita? Berdampak atau tidak? Berdampaknya gimana? Negatif atau positif? Nah, jadi saya agak aneh sebenarnya kalau ketika dia merasa dia mengaku dia orang yang sangat mengasihi Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, tapi kehidupannya tidak berubah. Terus ya gitu, yang tukang ngamuk ya tetap tukang ngamuk, ya kopetnya komo ya beki kopet deui, itu buat saya itu sesuatu yang aneh gitu ya. Harusnya ada perubahan, pasti ada perubahan. Karena kalau itu tidak ada perubahan dan tidak bisa dilihat oleh orang yang terdekat, oleh ya siapa yang mengenal dia, dan tidak ada benar-benar pengalihan prioritas di dalam kehidupannya, maka satu pertanyaan aja sih, ada apa denganmu ya? Pasti
ada yang kata saya any something wrong. Harusnya nggak seperti itu sih. Nah jadi saya begitu rindu ya ketika kita memproklamirkan diri kita sebagai orang-orang percaya. Mari hidup kita berdampak. Ayo kita mulai dengan kebiasaan yang kecil, bahkan sangat kecil, tapi itu bisa membuat orang melihat ada apa dengan kehidupannya ya. Kok sekarang dia lain? Kok sekarang dia bisa apa ya? Membuat saya terkesan gitu loh. Entah apapun itu ya. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu, bagaimana kehidupan Bapak dan Ibu setiap hari, saya tidak tahu. Tapi yakinlah, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu ada sesuatu yang berdampak, ada sesuatu yang terlihat dan luar biasa. Dan saya yakin itu akan membuat orang melihat apa ya sebenarnya yang membuat dia berubah. Minimal bertanyalah gitu ya. Nah, ada satu poin terakhir ini ya. Ini yang ketiga. Kita satu poin terakhir. Sudah. Nah ini 1, 2, 3 kita jalankan. Kalau 1, 2, 3 kita jalankan, kita akan mendapatkan poin yang keempat. Apa itu? Dapat membedakan dengan benar. Ya. Mengasihi akan membuat kita ingin selalu dekat atau intim. Sok, ya anak remaja ya ditanya nih. Setiap hari kalau kalian punya orang yang dikasih alias pacar, pengen deket nggak setiap hari? Oh, kumaha? Pengen ya. Muntah ya itu kalau nggak rindu pengen deket pasti pertanyaannya balik lagi tuh. Ada apa denganmu ya? Udah mencurigakan pokoknya namanya, gitunya. Nah, bukan hanya itu. Ketika kita dekat dan intim, ada satu tingkat lagi yang bisa membuat kita mengalami satu yang ini. Rindu mendengar suaranya. Ayo. Mau ditelepon tehnya. Baru halo aja, aduh jantungnya sudah mau copot ya. Ibu ya. Gitu ya. Nggak dengar suaranya asal temakan sepoinya. Itulah ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau udah dengar suaranya, nyes, ademnya gitu ya. Nah, saya melihat begini, ketika kita dekat dan intim dengan Tuhan, itu akan ada terjadi, kita begitu rindu mendengar suaranya, ya, itu akan membawa kita ingin lebih dekat lagi. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan, maka ada satu hal yang terjadi, kita begitu rindu mendengar suaranya, otomatis kita dekat, ya, lalu kita dapat mengenali dengan jelas dan benar. Nah, sekarang gini, ya, nu bobogohan ya, coba nu bobogohan ngacung lah sok tiu. Oh, di belakang. Aku ayo, nih ya, Ayo, khusus anak muda ini, 20 tahun ke bawah ini mah. Pertanyaannya buat 20 tahun ke bawah. Nah, ya, kan mengasihi, ya, ingin selalu dengar suaranya, dekat dengan Tuhan akan membuat kita bisa mengenali itu suara siapa itu. Nah, bahkan suara motornya, suara langkah kakinya, itu aja udah bisa kita kenali. Ya, ini akan ada satu video, ya ini lucu nih videonya. Nanti kita nonton sama-sama ya. Mungkin bisa ditayangkan ya, Bu ya. Yuk kita tonton sama-sama ya. Ini di satu pertanian di luar ya. Nah, ini ada satu percobaan. Ini di pertanian ini dicoba, beberapa orang mencoba untuk memanggil domba-dombanya.
Puji Tuhan ya. Ini sih gambarannya sederhana sebenarnya. Jadi itu ada percobaan. Jadi orang asing coba manggil dombanya, nggak berhasil. Tapi si petani atau gembala yang asli ketika dia keluar, dombanya bisa kenal. Bapak dan Ibu, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan seperti ini mengenal suara Tuhan? Atau suara siapa yang kita panggil sebenarnya? Dari sini kita boleh belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita otomatis dekat dan intim dengan Tuhan. Kita rela berkorban. Kita juga mau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hati dan sukacita. Dan terakhir yang akan kita dapatkan, kita dapat mengenali suara Tuhan. Kita dapat melihat dan tahu suara Tuhan. Mohon Bapak dan Ibu, mungkin untuk WL dan pemain musik boleh siap-siap ya. Nah, satu hal yang saya dapat luar biasa dari video ini apa? Kita sebagai anak Tuhan udah berapa lama jadi orang Kristen? Mungkin ada yang dari kecil, ada yang baru, atau mungkin dari lahir sudah Kristen. Tapi kita mengenal nggak suara Tuhan? Kita tahu nggak? Itu suara siapa yang kita dengar itu? Nah, kalau misalnya kita lihat seperti gambaran tadi, etate cuma domba satu, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mengenal suara Tuhan, benar-benar era etaku satunya. Kita ini anak Tuhan. Harusnya kita tahu, harusnya kita lebih mengenal Dia lagi. Itu bukti yang nyata bahwa kita mengasihi Dia. Kita mendengar suaranya. Bukan cuma mendengar, kita lihat domba-domba tadi begitu taat perintahnya gembalanya, mengikut gembalanya dengan luar biasa. Kita akan nyanyikan, kita mengajak, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kita lihat, kita renungkan pujian ini. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biar WA dan Sikut menyanyikan. Mari Bapak dan Ibu, kita masing-masing melihat hati kita. Apakah benar kita mengasihi
mengasihi Tuhan? Apakah benar kita mendengar suaranya? Benarkah kita rela berkorban? Benarkah kita memprioritaskan kehidupan yang Allah inginkan, memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita? Hal-hal seperti ini harusnya ada di dalam setiap orang percaya. Mari kita mulai belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Firman Tuhan saya sampaikan panjang lebar. Kita sudah mulai belajar di dalamnya bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap hati. Menjadi kesempatan bagi kita untuk kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita mengasihi Tuhan. Karena setiap bulan, di awal bulan kita memberikan persembahan persepuluhan yang wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8 berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di ayat yang ke-10 berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persepuluhan bukan soal besar atau kecilnya yang kita kembalikan, tetapi persepuluhan adalah berbicara tentang ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi memperjelas bagi kita. Dan saya ingin memperjelas kembali. Ulangan pasal 6 ayat ke-5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Matius pasal 22 ayat ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Markus 12 ayat yang ke-30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan masih ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi ini, lawangkan, kasihlah Tuhan Allah. Mari pagi ini kita belajar bersama-sama mengasihi Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam kerinduan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Lewat pengorbananmu, Engkau hadir di muka bumi ini. Engkau menyapa setiap kami, yang kaya, yang miskin, yang mampu, yang tidak mampu, yang hebat, yang lemah. Engkau menyapa kami, Engkau berikan kami keselamatan, dan Engkau angkat kami menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Sangat besar hutang kami kepada Engkau, namun tidak mampu terbayarkan. Yang bisa kami lakukan adalah kami mengasihi Engkau dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh kemampuan, dengan apapun yang bisa kami lakukan untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami. Salah satunya dengan kami mengembalikan persepuluhan. Kami ingin mengasihi Tuhan sehingga ada perbendaharaan di rumah-Mu. Engkau memberkati setiap kami dengan ketaatan. Juga Engkau memberkati dan memakai para kolektor yang akan melayani lewat pelayanan persembahan tatangan pagi ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan
Ya, puji nama Tuhan. Semua diberkati? Amin. Ya, luar biasa. Pagi hari ini adalah spesial. Selamat datang buat saudara-saudara kita yang hari ini luar biasa. Saya sambut nih tim dari Kak Estina nih, dari anak-anak SMA Taruna Pelita Nusantara. Boleh berdiri ya tadi? Ya, ini dia. Satu lagi tadi lagi ke dua lagi kayaknya ya. Rambutnya sama. Ya, selamat datang ya adik-adik, selamat bergabung di tempat ini. Ya, boleh pengurus menyambut, boleh ya. Ya, ini adalah murid-murid dari Kak Estina yang ada di Sekolah Taruna Pelita Nusantara. Ya, Tuhan memberkati ya, nanti bisa bergabung kembali di tempat ini. Selamat datang juga buat Ibu Lina. Ibu Lina ya. Ibu Lina boleh berdiri sebelah Ibu Lis ya. Ini teman Ibu Lis, rumahnya di dekat Ibu Lis. Selamat datang Bu Lina, selamat bergabung di tempat ini. Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga buat istri tercinta Pak Ferry Wonua. Silakan Ibu berdiri. Ya, selamat datang. Namanya Ibu siapa? Ibu Yuli. Ya, selamat bergabung ya Bu. Nanti berdua lagi sama Bapak ke tempat ini ya. Satu lagi Yulin, temennya Abang. Oh, keponakannya, boleh bangkit berdiri. Oh ya, ini keponakan Abang kita, Abang Arnold ya. Selamat datang Kakak. Selamat bergabung liburan ya. Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Yang paling depan? Ya, selamat datang semua buat jemaat pagi hari ini. Dan hari ini juga spesial, kita akan merayakan yang ulang tahun. Oh ya, saya ingatkan dulu pengumuman. Ya, saya ingatkan dulu pengumuman, besok latihan angklung lebih awal ya, jam 4 mulai sampai jam 4.45, karena ruangan ini ada dipakai acara wanita bijak. Jadi dimohon wajib hadir ya, karena kita akan mengisi acara di Wisma Dorcas, di Panti Jompo Wisma Dorcas tanggal 13 Oktober. Jadi besok kita akan berlatih terakhir ya, jam 4 sore ditunggu. Kemudian gift berjalan seperti biasa. Gift kaum wanita Rabu pagi jam 10 di rumah Ibu Stella. Kemudian Rabu malam ada di Gesos jam 6 seperempat. Kemudian hari Jumat ada PE, doa malam bersama prayer encounter di sini jam 6.15. Hari Sabtu gift remaja dan latihan musik. Hari Minggu berjumpa kembali di ibadah umum. Ya, fellowship hari ini Ibu Bapak jangan pulang dulu, dan juga anak-anak semua, kita akan berfellowship bersama di lantai 1 ya. Di lantai 1 di lobi di sana nanti akan ada koordinator ketua kelompok yang akan bergabung bersama dengan anggota seperti bulan lalu. Bagi yang namanya nanti belum masuk kelompok, jangan khawatir, ada Babe Oong yang akan membawanya. Ya Babe. ya. Baik, itu saja pengumumannya. Jadi jangan pulang ya, diharapkan kita kumpul di lantai 1 setelah ibadah di tempat ini. Ya, hari ini ada beberapa, ya boleh baca namanya ya. Ini belum diupdate sedikit sih. Ya, hari ini saya akan panggilkan beberapa saudara kita yang berulang tahun di bulan September dan di awal Oktober ini ya. Yang pertama saudara Rafael, tanggal 9 September. Rafael. Yang kedua tanggal 10 September. Nah, Bapak Heri Budiman. Ya, silakan Pak. Kemudian tanggal
Saudari Ellen. Oh, Ellen tidak hadir. Tanggal 20 September, Tante Ica. Tante Ica ada. Ayo Tante. Ya, Rafael, Pak Heri, Tante Ica. Dan tanggal 27 September, Bapak Om. Dan tanggal 29 September, oh ya Pak Indra, silakan 18 September. Ya, tanggal 29 September, kokong kita yang ganteng, Kok Adi. Kok Adi ya. Ya. Ya, ini yang bulan September. Dan di awal Oktober ada juga yang berulang tahun. Tanggal 4 Oktober, Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Dan yang hari ini tanggal 5 Oktober siapa? Sarah. Ya. Sarah Octavia. Ya. Happy birthday to you. Pak Aden. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ya, sebentar diambil dokumentasinya karena nanti berlaporan negara. Oke, baik, satu dulu. Sabar Bapak Ibu, sebentar. Satu, dua, Hadiahnya. ya, hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Satu, dua, tiga. Ya, Oke. nanti selebihnya nanti dipunik sama Pak Om. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kasih setia Tuhan setiap waktu, setiap saat tidak pernah berubah dan bahkan tidak pernah berakhir. Karena kami tahu ya Tuhan, kebaikan-Mu itu selalu Engkau nyatakan. Oleh sebab itu kami belajar untuk bersyukur. Di tengah-tengah ibadah ini ada saudara kami yang berulang tahun di bulan September dan di awal Oktober. Sebagaimana janji firman Tuhan, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan. Tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan segala kebaikan. Kami bawa dalam doa untuk Pak Ferry, Tuhan yang memimpin dan memberkati. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai papa, Tuhan yang memelihara, menyertai dan memberkati. Oleh pertolongan Tuhan, Pak Ferry bersama dengan keluarga di dalam sejahtera, di dalam rencana anugerah Tuhan, dan hidupnya Engkau berkati. Dan kami percaya sejalan dengan rencana Tuhan, Engkau memimpinnya dan Engkau melimpahkan rahmat serta kemurahan. Kami menyerahkan Pak Heri Budiman dalam tangan-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah, yang luar biasa, sehingga lewat kehidupan Pak Heri Budiman, nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai suami Engkau berkati, sebagai papa Engkau berkati, sebagai opah Tuhan memberkati dalam kebaikan dan rahmat anugerah Tuhan. Dan Tuhan memelihara dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Di hari ulang tahun kelahiran serta di hari ulang tahun pernikahannya, Tuhan bersama dengan Butami, Tuhan juga memberkati. Dan kami percaya langkah-langkah hidupnya dimahkotai, dipimpin dan dituntun oleh tangan Tuhan. Kami menyerahkan Pak Hendra dalam tangan-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami tahu dan kami percaya rencana-Mu indah pada waktunya. Karena itu seiring dengan berjalannya waktu, Engkau menuntun dan menolong dan memberkati Pak Hendra di dalam pemeliharaan sejahtera, anugerah kasih yang dari Tuhan datangnya. Doa harapan kerinduannya Tuhan mendengar dan memberkati. Terima kasih kami menyerahkan Tante Ica ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang tolong. Sebagai oma, sebagai mama, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sertai.
Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, memberkati dengan kekuatan kesehatan, dengan kasih setia, kebaikan dan rahmat-Mu, sehingga Tante Ice boleh merasakan bahwa hidup bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang indah dan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu, mantu semua diberkati oleh Tuhan. Dan serahkan Rafael ke dalam tangan-Mu, anak muda ini, biarlah Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Cita-cita, harapan dan kerinduannya Tuhan berkati, dan sehingga bersama dengan Tuhan masa depan sungguh ada. Bersama dengan Mama Bapak, Tuhan memberkati. Terima kasih menyerahkan Pak Adi dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebagai Papa, sebagai suami, Tuhan pelihara, dan sebagai pimpinan dalam sebuah pekerjaan, Tuhan menolong, memberikan hikmat, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang pimpin selalu sehingga dalam pekerjaannya dipimpin dan ditopang, ditolong oleh Tuhan, meskipun melewati badai kehidupan, tantangan pekerjaan, Tuhan yang melimpahkan dengan pertolongan dan anugerah-Mu, Tuhan yang pakai dalam pelayanan juga. Sama Papa Wong kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin sebagai Papa, sebagai suami, sebagai Opa, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntunnya selalu, Tuhan pakai, Tuhan sertai dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam berbagai hal apapun, kapasitas surgawi Tuhan tambah-tambahkan, dan hikmat kuasa Tuhan malifat daripada Tuhan, Tuhan berkati bersama dengan seluruh keluarga dipimpin dan diberkati Tuhan. Terima kasih, dan menyerahkan Sarah dalam tangan-Mu, Tuhan yang tolong, biarlah di masa mudanya Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga di dalam masa mudanya bersama dengan Tuhan di dalam pemulihan kasih setia Tuhan, Kau menolong dan memberkati kerinduannya, pelayanannya, pekerjaannya, Tuhan yang pimpin selalu sehingga dimanapun bersama Tuhan yang pakai dengan kasih setia, kebaikan dan rahmat anugerah yang dari Tuhan datangnya. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun di bulan September dan awal Oktober ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya langkah-langkah hidupnya disertai dan ditopang oleh tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri, kita mengucap syukur untuk ibadah. Kalau boleh berjalan dengan lancar, sukacita. Kita akhiri ibadah ini, lalu kita berdiri. Yuk kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh terus merasakan dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk Ibu Caroline yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai beliau lebih heran lagi di dalam pelayanannya. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anakmu yang sudah boleh melayani, baik Arnold, WL, singer, juga pemain musik, bahkan multimedia, kamera, juga untuk kolektan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan juga pakai mereka di dalam pelayanannya dan pakai terus di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman pada pagi hari ini kami juga boleh terus mengasihi Tuhan. Biarlah semua yang hadir di tempat ini Tuhan merasakan jemaat Tuhan dan boleh merasakan terus kasih Tuhan, boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, alunan musik pujian yang disampaikan, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh yang ada di tempat ini, di gedung ini, baik yang menginap maupun staf karyawan, bagai tetangga-tetangga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga menyerahkan kota kami, kota Bandung, ke dalam tangan-Mu, bahkan Indonesia. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pakai terus Tuhan para pemimpin kami untuk boleh melayani kami, melayani bangsa ini untuk terus mengasihi Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Tuhan berikan kekuatan, bahkan kesehatan buat mereka. Juga untuk para pengurus yang saat ini melayani di tempat lain, baik Pak Paulus, Ibu Kumala, juga yang lainnya. Tuhan juga memberkati mereka dan memberikan kesehatan juga buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Yesus dan lakukan apa yang diperintahnya. Kasihilah Tuhan Allah. Jangan takut,
percaya bahwa Roh Kudus memampukan serta memperlengkapi setiap kita. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala kata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Kita selesai, silakan duduk Bapak Ibu, silakan berdoa dulu. Jangan lupa ikutin pemimpinnya di dalam kelompok-kelompok fellowship. Tuhan Yesus memberkati.